Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Wah, udah lama banget aku nggak upload video. Sebenarnya video ini tuh aku udah ambil sekitar beberapa hari yang lalu, dan aku baru sempet buat edit videonya. Sebenarnya videonya tuh udah aku edit ya teman-teman, cuman kebanyakan iklan. Jadi kadang aku tuh kalau moodnya lagi jelek, ya kadang aku tinggalin dulu buat aku buka-buka aplikasi yang lain, dan akhirnya kebablasan. Jadi akhirnya ya nunggu lagi deh. Dan ini aku niatin banget buat edit dan harus selesai dalam satu waktu ini. Nah, ini aku lagi nyetrika baju teman-teman, dan jangan salah fokus ya, ini anak aku yang nyemprotin pewanginya karena dia ngotot mau bantuin gitu. Daripada dilarang dia malah bakal mengganggu. Jadi ya udah, aku kasih aja dia buat coba. Ini sengaja aku semprot-semprotin dulu baru aku setrika supaya lebih cepat aja teman-teman. Menurut aku, kalau teman-teman gimana sih tips nyetrikanya supaya lebih cepat selesai gitu? Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-teman semua ngerasa nggak sih kalau kegiatan nyetrika ini tuh hal yang paling males buat dikerjain, tapi mau nggak mau harus kita kerjain juga. Tapi tergantung pilihan kita sih teman-teman. Nah, kalau aku tuh belakangan ini nggak tahu juga, lagi seneng aja lihat baju anak dan suami tuh disetrika. Biasanya kalau cuma baju main nggak buat pergi-pergi gitu, biasanya nggak aku setrika sih, emang paling langsung aku lipat aja. Tapi alhamdulillah beberapa minggu ini aku nambah kegiatan positif aku, ngebiasain buat nyetrika baju. Dan itu bawanya happy aja teman-teman kalau udah kebiasa gitu. Tapi intinya satu sih, jangan ditumpuk-tumpuk, dan kalau walaupun cuma sedikit itu nggak apa-apa, setrika aja, ketimbang nanti kalau udah terlanjur numpuk jadi males gitu loh teman-teman. Kalau aku sih gitu biasanya. Teman-teman di rumah ngerasa gitu juga nggak sih? Kalau kerjaan kita tuh di rumah makin numpuk, itu malah makin kita tuh bikin pikiran gitu kayak penuh gitu, kayak stres. Apalagi kalau ditambah uh, semua pekerjaan itu dalam waktu bersamaan itu numpuk. Ya biasalah kalau punya anak kecil, kadang rumah masih berantakan, piring masih belum dicuci, dan masih banyak pekerjaan rumah lain yang belum kita kerjain. Itu rasanya kayak pikiran kita tuh kayak penuh gitu loh teman-teman. Ngerasa gitu juga nggak sih? Tapi sebenarnya tuh ada cara supaya kita tuh tetap tenang walaupun kegiatan kita di rumah itu aja, dan kita tuh ngejalaninya tuh tetap happy gitu loh teman-teman. Hal yang biasa aku lakuin itu biasanya yang utama, yang paling penting itu biasain kalau malam itu, kalau bisa ya teman-teman, itu di saat semua anggota keluarga kita itu udah tidur, pastiin kalau rumah kita itu udah rapi. Jadi waktu kita bangun besok paginya itu kita lebih bahagia aja lihat rumah yang udah rapi, seenggaknya udah disapu atau barang-barang tuh udah ditaruh, diletakin di tempatnya masing-masing, dan gak ada lagi barang-barang yang berserakan. Jadi berasa kayak kita mulai hari tuh kayak lebih ringan aja gitu loh teman-teman. Video ini juga aku ambil itu malam hari. Itu anak aku beresin tempat tidur karena anak aku tuh udah mau tidur teman-teman. Tadi dia habis main-main di kamar, jadi kamarnya itu berantakan. Nah, ini dia udah mau tidur. Nah, ini aku masih nemenin anak aku sambil ngajarin dia buat baca doa tidur. Sebenarnya dia tuh udah hafal, cuman dia kayak masih ragu-ragu gitu karena kalau dia mau tidur itu biasanya banyak doa yang mau dibaca.
karena aku biasain seperti itu teman-teman. Nah setelah anak aku ini tidur, itu biasanya aku lanjut buat beres-beres rumah teman-teman. Biasanya aku kalau sore itu setelah asar, aku pergi ke toko suami buat bantuin beliau jualan. Dan aku jadwalin pokoknya jam 7:30 itu aku udah harus pulang ke rumah lagi, karena masih ada kerjaan aku di rumah. Pokoknya kalau kita ibu rumah tangga itu harus pinter-pinter kita ngebagi waktu supaya semua kerjaan kita itu beres, dan kita tuh nggak stres sendiri dengan kerjaan kita yang numpuk karena kita tunda-tunda ya teman-teman. Karena jujur aku tuh dulu orangnya juga suka nunda-nunda kerjaan, dan yang kebanyakan bikin kerjaan aku ketunda itu biasanya kebablasan scrolling HP ya teman-teman. Dan itu gadget itu emang bener-bener racun banget kalau misalnya kita udah pegang, apalagi udah buka Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Itu bisa buat kita kebablasan dan akhirnya kerjaan kita tuh jadi tertunda. Akhirnya semuanya numpuk dan gak sesuai dengan rencana kita. Jadi aku mulai biasain buat aku mulai dari bangun pagi tuh aku udah gak sentuh gadget dulu, karena aku takut banget kalau bakal sampai kebablasan dan akhirnya kesiangan semuanya. Jadi aku biasain buat selesain semua pekerjaan aku, kewajiban aku di pagi hari. Jadi kalau semua itu udah secepat selesai, jadi kita tuh jadi lebih punya banyak waktu buat main sama anak dengan tenang. Terus juga punya waktu untuk kita me time, supaya cuman untuk sekedar kita nonton atau kita kepengen baca buku atau ngelakuin hal-hal yang kita sukai di saat anak kita tidur siang, atau kita cuma sekedar kepengen juga ikut tidur siang sama anak kita. Jadi kita tuh bisa punya banyak waktu lebih untuk diri kita sendiri atau sekedar ingin melakukan hobi kita. Jadi semua pekerjaan rumah tangga kita beres, diri kita sendiri pun tetap waras, dan kita tuh bisa tetap bahagia. Karena kalau kita bahagia, insya Allah tuh satu rumah itu akan tertular kebahagiaannya juga teman-teman. Karena lagi-lagi ibu rumah tangga itu adalah jantungnya keluarga. Dan jangan lupa untuk selalu perbaiki komunikasi dengan Pak suami. Jadi seandainya kita udah ngerasa lelah, udah ngerasa capek semisalnya gitu, jadi jangan gengsi atau apa ya teman-teman untuk minta tolong ke suami. Karena biasanya suami itu ya kalau kita nggak ngomong, kalau kita butuh bantuan, dia nggak pura-pura nggak tahu gitu kebanyakan. Tapi alhamdulillah suami aku tuh mengerti kalau istrinya ini bukanlah seorang Wonder Woman yang bisa ngelakuin semuanya itu sendirian. Jadi terkadang kita tuh memang sering berbagi tugas. Misalnya kalau aku lagi masak, dia yang nyuci piring, atau dia sekedar jemurin pakaian yang udah aku cuci. Pokoknya kita tuh harus saling kerjasama. Alhamdulillah nih aku udah selesai beres-beresnya, dan aku lagi mastiin semuanya udah kekunci, dan aku tinggal matiin lampu yang udah gak kepake lagi karena mau istirahat. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.